Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu diberikan keberkahan di dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu. Kita akan bersama-sama berdoa, di mana doa akan dipimpin oleh Saudara Kevin Mario, 12 IPA 1, nomor absen 21. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Amin ya robbal alamin. Baik, anak sekalian, sekarang jam 6:50, kita terlalu lama ini toleransinya ya, 20 menit. Kita akan masuk ke materi kita di bab 3, yaitu tentang induksi magnet ya, atau kita kenal dengan nama medan magnet. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membicarakan tentang magnet, tentu ini bukan materi baru buat kita ya, karena di SMP Anda sudah belajar tentang magnet. Di mana magnet itu sebetulnya asal katanya itu dari nama sebuah pulau ya, yang bernama Pulau Magnesia. Nah, kenapa Pulau Magnesia itu kok diambil namanya menjadi magnet seperti yang sekarang ini kita pelajari? Karena di pulau ini terdapat batu-batuan atau sebuah bukit di mana batu-batuan itu mampu menarik benda-benda lain yang terbuat dari magnet. Yang terbuat dari logam. Nah, saking terkenalnya fenomena saat itu, maka daerah Magnesia ini menjadi satu tempat yang menarik bagi orang-orang pada saat itu, ya, sehingga nama Magnesia itu digunakan oleh orang-orang bahwa di situ ada benda yang mampu menarik benda lain. Oh, berarti semua benda yang mampu menarik benda lain berupa logam itu disebut sebagai magnet, ya, dari kata magnesia. Lalu apakah fenomena seperti itu sampai sekarang itu masih ada? Iya, masih ada ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah pernah perjalanan rohani atau Anda yang pernah umroh atau haji, itu di timur tengah sana ada satu bukit yang dikenal dengan nama Jabal Magnet itu ya. Jadi di situ ketika mobil bus Anda yang Anda tumpangi misalnya mesinnya dimatikan, itu mobil itu masih bisa bergerak ke atas. Kenapa? Karena disinyalir bahwa di situ ada batu atau bebatuan pada bukit-bukit itu yang memiliki kekuatan magnet. Ya, jadi magnet itu ya benda yang mampu menarik benda lain, terutama benda-benda berasal dari logam. Nah, berdasarkan kemampuan benda-benda ini ditarik oleh magnet, maka benda ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya ferromagnetik, ada namanya paramagnetik, dan ada namanya diamagnetik. Ferromagnetik itu adalah benda yang ditarik dengan sangat kuat, paramagnetik itu ditarik dengan lemah, dan diamagnetik itu justru dia menolak magnet, seperti emas dan bismut. Yang ditarik dengan lemah apa misalnya? Seng. Lalu yang ditarik dengan kuat, besi, baja, itu ferromagnetik. Dia bisa ditarik dengan kuat. Nah, jenis-jenis magnet, dulu Anda sudah pelajari di SMP, itu berdasarkan bentuknya. Ada yang namanya magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet U atau tapal kuda, kemudian ada magnet cincin. Ya. Lalu di SMP juga Anda dipelajari tentang bagaimana cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu yang pertama digosok dengan arah gosokan searah menggunakan magnet, lalu yang kedua diinduksi, dan yang ketiga adalah dengan mengaliri arus listrik searah. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu.
Lalu di SMP juga Anda pelajari juga, ada 3 cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Dengan cara apa saja? Ya, yang pertama itu bisa kita pukul-pukul itu magnetnya, ya dibentur-benturkan supaya apa? Supaya magnet elementernya yang tadinya teratur jadi berantakan lagi. Lalu yang kedua bisa dengan dipanaskan atau dibakar. Lalu yang ketiga bisa dialiri arus listrik yang arus listrik bolak-balik. Ya, itu cara menghilangkan magnet. Nah, hari ini kita menganggap itu semua sudah bisa. Sehingga yang sekarang akan kita pelajari hanyalah medan magnet. Apa itu sih medan magnet itu? Jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih mengalami gaya magnet. Ya, jadi daerah di sekitar magnet yang masih mengalami pengaruh dari benda bermuatan magnet tersebut. Nah, medan magnet itu lebih bisa terlihat dibanding dengan medan listrik. Walaupun pada dasarnya medan magnet dengan medan listrik ya sama-sama, dia adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Tetapi medan magnet ini mampu dideteksi dengan lebih mudah. Bagaimana cara mendeteksi medan magnet ini? Yaitu dengan meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian di kertasnya itu, di atas kertasnya ditaburi serbuk-serbuk besi. Di mana kita tahu bahwa serbuk-serbuk besi atau serbuk pasir besi ini adalah benda ferromagnetik, sehingga dia dapat ditarik dengan sangat kuat oleh magnet, ya, maka akan terbentuk pola seperti yang ada di gambar itu. Ya, jadi itu pola-pola yang terjadi atau yang dihasilkan ketika serbuk besi ini ditaburkan di magnet batang. Nah, sehingga garis-garis ini, garis-garis medan magnet ini digambarkan dalam bentuk garis-garis seperti ini, di mana dia arahnya keluar, ya, keluar dari kutub utara atau north dan masuk ke kutub selatan, ya, masuk ke kutub selatan. Jadi ingat, dia selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ya, selamat datang Dwi Satrio, kamu telat banget itu. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan medan magnet. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tiga hal ya terkait dengan medan magnet. Bahwa cara membuat magnet itu bisa dilakukan dengan mengalirkan arus listrik searah, maka ternyata oleh Mr. Bayard and Savard itu beliau menyelidiki pengaruh atau pengaruh medan magnet terhadap kawat lurus berarus listrik. Nah, apabila ada kawat lurus yang panjang kemudian dialiri arus listrik, maka ternyata hasil penemuan dari Mr. Oersted bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Itulah kenapa kalian mesti berhati-hati kalau tinggal misalnya punya rumah, kemudian di atasnya itu ada sutet. Sutet itu saluran utama tegangan tinggi listrik, tuh kabel yang besar-besar begitu, kemudian di situ dialiri arus listrik, maka di situ akan terdapat medan magnet yang cukup besar. Nah, bagaimana cara kita mengetahui medan magnetnya? Caranya adalah biasanya di tayangan TV ya. Kalau Anda punya sebatang magnet misalnya, lalu TV Anda sedang nyala, dekatkan saja magnetnya ke TV. Maka gambar di TV itu akan berantakan ya, dan lama-lama TV Anda akan rusak tentu. Nah, ini diselidiki oleh Oersted bahwa ternyata di sekitar kawat berarus listrik itu terdapat medan magnet. Nah, maka oleh si Biot-Savart ini diselidiki nih bahwa ketika ada kawat berarus listrik, kemudian di dekatnya itu diletakkan jarum kompas, ya, ternyata jarum kompas ini akan bergerak tidak beraturan.
tidak bisa dia menunjukkan arah utara maupun selatan dengan tepat. Apa ini artinya? Artinya bahwa di sekitar kawat lurus berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau di situ terdapat medan magnet, kan medan magnet itu vektor. Kemana arah garis-garis medan magnetnya? Nah, arah dari garis medan magnetnya itu mengikuti aturan atau kaidah genggaman tangan kanan. Nah, sekarang Anda coba ya, kalau Anda pegang pulpen, ini pulpennya diletakkan di depan muka Anda semuanya. Ya, jadi mana pulpen kamu? Diletakkan seperti ini. Kemudian kamu genggam nih begini. Nah, jempol ini kan searah dengan pulpen, ya kan? Maka ibu jari Anda ini menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan 4 jari Anda nih yang melingkar ini, 4 jari, ini menunjukkan arah garis-garis medan magnet. Nah, sehingga kalau misalnya ini ada sebuah kawat, ini ada sebuah kawat berarus listrik seperti ini, arus listriknya I, kemudian dia digenggam oleh tangan Anda dengan menggunakan tangan kanan, maka jempol ini atau ibu jari ini menunjukkan arah arus. Kemudian ini empat jari kita yang melingkar seperti ini menunjukkan arah arus listrik. Arah garis-garis medan magnet ya, arah B. Nah, sekarang coba Anda lihat. Garis-garis medan magnet ini kan vektor nih. Jadi sebuah vektor itu digambarkan oleh anak panah kayak gini. Bagian belakangnya itu tampak silang, bagian depannya itu tampaklah sebuah titik. Artinya, kalau garis-garis medan magnet ini menuju ke kita, ke muka kita, berarti yang kelihatan kepalanya, berarti titik. Tapi ketika dia menjauhi kita, yang kelihatan adalah tanda silang. Nah, sekarang Anda lihat sekarang di gambar pojok bawah ini nih. Ini ada arus listrik ke atas, lalu garis-garis medan magnetnya sesuai dengan aturan genggaman tangan kanan seperti ini. Maka di sebelah kiri kita, ini garis-garis medan magnet kita lambangkan dengan titik. Ya, dengan titik. Kenapa? Karena garis-garis medan magnetnya menuju ke muka kita nih. Tapi di sebelah kanan kawat, ini kan menjauhi kita kan, maka kita gambarkan dia sebagai silang. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara kita menentukan arah garis-garis medan magnet atau arah induksi magnetik, arah medan magnet. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa besar medan magnetnya di sekitar kawat lurus berarus listrik? Maka ini diselidiki oleh Bayet and Sakwat ya. Jadi apabila ada kawat lurus panjang ya berarus listrik I, kemudian kita ingin menghitung berapa kuat medan magnet di titik P, maka kata Biot dan Sakwat, kuat medan magnet di titik P itu nilainya adalah mu0 dikali I dibagi 2πA. Ya, di mana mu0 itu permitivitas hampa nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. 4pi kali 10 pangkat minus 7 dibagi 2pi menjadi 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, 2 kali 10 pangkat min 7 inilah yang disebut sebagai konstanta magnetik. Ya, jadi BP itu adalah kuat medan magnetik di titik P, I-nya kuat arus, A-nya itu jarak antara titik P ke kawat, mu0 4pi kali 10 pangkat min 7, dan K itu 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau tadi Anda sudah belajar menentukan arah medan magnetnya, maka mungkin sekarang pertanyaannya, kalau begitu di titik P, kemana arah medan magnetnya atau arah garis-garis medan magnetnya? Nah, maka saudara-saudara sekalian, arah garis
garis medan magnetnya kita gunakan aturan genggaman tangan kanan tadi, ya kan? Anda menggenggam tangan Anda, kemudian yang namanya garis-garis medan magnet itu arahnya ke sini. Ya, arahnya mutar ke sini sesuai dengan arah genggaman tangan kanan Anda. Nah, pertanyaannya adalah, anggap ini tadi titik P nih. Maka di titik P ini, arah medan magnetnya kemana? Ke dalam bidang gambar kah? Atau keluar bidang gambar? Nah, maka untuk mengetahui apakah dia ke dalam bidang gambar atau keluar bidang gambar, Anda buatkan vektornya nih. Di titik ini berarti dia arahnya ke sini, ya kan? Di titik ini dia arahnya ke sini nih. Di titik ini dia makin membelok ke sana. Maka di titik ini dia ke sono, ke dalam bidang gambar. Nah, sementara ketika dia ada di titik sebelah kiri, dia akan menuju ke kita ya, ke luar bidang gambar. Jadi, saudara-saudara sekalian, itulah bagaimana cara menentukan kuat medan magnet pada kawat lurus berarus listrik dan menentukan kemana arahnya. Nah, supaya nanti kita bisa latihan soal dengan banyak, maka saya lanjutkan saja. Itu kalau kawatnya kawat lurus berarus. Bagaimana kalau kawatnya itu membentuk lingkaran? Maka ketika kawatnya itu membentuk lingkaran, maka besar medan magnet di pusat kawat melingkar. Ini ada kawat melingkar, kemudian diminta ditentukan berapa kuat medan magnet di titik P ini, maka B di pusat lingkaran itu adalah mu0 dikali I per 2A. Ya, jadi bedanya kalau ini ada pi-nya, kalau ini nggak ada pi-nya, hanya dibagi dengan 2A. Ya, di mana mu0-nya itu tentu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, dan A-nya itu adalah jari-jari lingkaran. Nah, nanti saudara-saudara sekalian, PPT ini akan saya tempelkan di Google Classroom sehingga Anda bisa download ya. Nah, sekarang supaya membekas ini di otak Anda, maka boleh Anda catat atau Anda foto atau Anda screenshot supaya materi ini betul-betul membekas di Anda. Oke ya, ini kalau kawat melingkar. Nah, sekarang kita tuntaskan saja. Ada dua lagi. Bagaimana kalau kawat melingkarnya ini terdiri dari banyak kawat? Artinya apa? Ini melingkarnya terus ke sini, putar-putar, sehingga kawatnya ini sangat banyak. Ya, kawatnya berputar berkali-kali putaran. Maka besar induksi magnetiknya adalah mu0 I dikali N. N itu adalah banyaknya kawat yang melingkar, ya kan? Dibagi dengan 2A. Ya, inilah besar medan magnet di sekitar kawat yang melingkar, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai sini apakah ada pertanyaan? Aku, Pak. Oke, pas. Michael? Nggak ada. Baik. Makasih, Pak. Patrick ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Itu emang maksudnya arah-arah medan magnet itu emang maksudnya apa, Pak? Itu berarti kalau ada logam di titik itu nanti mengikuti gaya itu apa? Nah, oke ya. Ini pertanyaan yang bagus dari Kedrick. Ini anak-anak panah ini kan menunjukkan arah dari garis-garis medan magnet. Ini maksud lo apa, Pak? Jadi begini, siswa. Garis-garis medan magnet itu adalah vektor. Artinya apa? Artinya bahwa dia memiliki nilai dan dia juga memiliki arah. Nah, di mana garis-garis medan magnet ini, mana saya gambarkan ya. Misalnya ini Anda punya magnet, ini kutub utara magnet. Lalu sebelah sini Anda punya magnet, di sini kutub selatan magnet.
maka arah-arah garis-garis medan magnet itu selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan ini arahnya. Jadi di samping dia punya besar, dia punya arah. Nah ini kalau magnet yang terbuat dari memang bahan magnet biasa. Nah sekarang ketika magnet itu dihasilkan oleh induksi dari kawat lurus berarus listrik, tentu di sini ada medan magnetnya. Nah ini kan utara selatannya kita nggak jelas kan? Maka arah dari garis-garis medan magnetnya itu ternyata setelah diselidiki itu mengikuti aturan atau kaidah genggaman tangan kanan. Nah, arah medan magnet ini nanti pengaruhnya kemana? Nah, nanti pengaruhnya di subbab setelah ini, yaitu pengaruhnya ada pada gaya Lorentz. Di mana apabila ada kawat listrik kawat panjang berarus listrik, itu di situ akan ada medan magnet, maka kawat itu pasti akan melengkung. Nah, melengkungnya itu disebabkan oleh medan magnet ini yang nanti akan menghasilkan gaya Lorentz. Ya, jadi Kedrick untuk arah ini betul-betul harus kalian kuasai dengan menggunakan aturan genggaman tangan kanan. Karena kalau Anda menguasai betul-betul kemana arah medan magnet di sini, nanti di materi tentang gaya Lorentz kalian akan memahaminya dengan baik. Gitu ya, itu untuk sekali lagi medan magnet di sekitar kawat lurus dan di sekitar kawat melingkar. Bagaimana kalau medan magnet pada selenoida atau selenoid? Apa selenoida atau selenoid itu? Selenoida atau selenoid itu tidak lain adalah kumparan yang panjang. Loh, apa itu kumparan? Kumparan itu adalah lilitan kawat. Ya, apa itu lilitan? Nah, tentu bukan nama terminal ya kan, itu lilitan. Lilitan itu ketika Anda mungkin Anda kenal dinamo ya kan, ada di bengkel-bengkel dinamo itu kemudian di situ dililit-lilit kawat. Nah, lilitan itu lilitan kawat. Itu namanya kumparan. Nah, apabila kumparannya panjang seperti yang ada di gambar gini, nih kumparannya kan panjang tuh. Maka kumparan yang panjang itu disebut sebagai selenoida. Nah, pada selenoida itu kita ada 3 titik ini yang akan kita hitung kuat medan magnetiknya. Ada di titik P di pusat, ada di titik tepi atau di pinggir-pinggirnya. Ya. Nah, kuat medan magnet yang dihasilkannya ini akan berbeda. Ketika di pusat selenoida, kuat medan magnetnya itu adalah mu0I dikali N dibagi L. Apa itu L-nya? L-nya itu adalah panjang dari selenoida ini. Ya, itu ketika kuat medan magnet di pusat ini. Bagaimana dengan kuat medan magnet di tepi-tepinya? Ternyata di tepi-tepinya itu setengah kalinya, yaitu mu0I dikali N dibagi dengan 2L. Di mana N ini tentu adalah banyaknya lilitan pada selenoida itu, L-nya adalah panjang kumparan. Ya, jadi itu besar medan magnet di sekitar selenoida. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar menentukan besar medan magnet di sekitar toroida. Apa itu toroida? Kalau selenoida itu adalah kumparan yang panjang, kalau selenoida itu adalah kumparan yang pendek-pendek saja, atau bisa jadi dia kumparan dalam bentuk melingkar seperti itu. Atau dia seperti ini, seperti selenoida, tapi dia hanya pendek saja begini ya. Jadi dia melingkarnya di satu tempat aja. Terus ketika dia kawat melingkar ini ya terdiri dari N banyak lilitan, maka kita bisa menghitung kuat medan magnet di pusat toroida, yaitu mu0 kali IN dibagi dengan 2A. Ya, tentu ini kalau kita rangkum pertemuan kita hari ini, materinya ini hanya dalam 1 lembar saja. Anda harus bisa menghitung besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus.
Anda harus bisa menghitung besar medan magnet di pusat kawat melingkar, Anda harus bisa menghitung medan magnet di sekitar selenoid, dan Anda harus bisa menghitung besar medan magnet di pusat toroid. Ya, ini kesimpulan materi kita hari ini. Dan ini sudah separuh bab. Artinya nanti kalau kita sudah lihai mengerjakan soal-soalnya, tinggal separuhnya lagi kita belajar tentang yang tadi ditanyakan oleh Kendrick. Nanti pengaruhnya kemana ini garis-garis medan magnet ini? Pengaruhnya adalah ke gaya Lorentz. Ya. Oke ya, jadi ini dulu nih yang kalian pelajari. Coba kalau yang belum punya catatannya ini di catat atau mungkin di foto kalau yang Anda menggunakan laptop, karena kita akan masuk ke soal. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Baik, saya ambil soal yang paling gampang dulu, nomor 1, kemudian kita akan lihat contoh soal UN di nomor 2. Oke, nomor 1 dulu ya. Arus listrik 2 ampere. Oke, arus listrik 2 ampere berarti apa nih yang diketahui nih? Arus listrik 2 ampere. Berarti yang diketahui adalah I, ya kan? Ini I-nya 2 ampere. Mengalir sepanjang suatu kawat lurus. Tentukan induksi magnetik yang dihasilkan pada suatu titik yang berjarak 5 mm ini apa nih? Ini A-nya. Oke. Itu A-nya. Ya, terima kasih. Nah, maka kalau ini adalah kawatnya kawat lurus panjang, maka kuat medan magnetnya adalah mu0 I per 2 pi A. Atau K kali I per 2A. K-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 7, I-nya 2 ampere, A-nya itu 5 mm. Kita jadikan ke meter. Sehingga kuat medan magnetnya ya di titik tersebut tidak lain adalah 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke ya. Tentu ini sederhana. Nah, coba sekarang semuanya kerjakan yang nomor 2 ya. Saya akan tunjuk kamu apabila kamu saya suruh jawab tidak bisa, maka tentu harus bisa. Oke, coba ya. 2 menit kerjakan soal nomor 2. Ini kalau yang videonya dimatiin, saya nggak tahu nih kamu ngerjain apa enggak nih. Oh ya Pak, boleh tanya, itu WB itu satuan apa ya? WB itu Weber itu satuan flux magnet. Ya, jadi sebetulnya kalau apa namanya Tesla itu kan satuan induksi magnet. Kalau induksi magnet perluas bidang itu namanya Weber. Ya. Nah, ini nanti kita pelajari di flux magnet. Di mana flux magnet itu ya sama kayak flux listrik. Kalau flux listrik itu adalah medan magnet yang menembus bidang, medan listrik yang menembus bidang. Kalau flux listrik, kalau flux magnet berarti garis-garis medan magnet yang menembus bidang.
Felicia. Sudah dapat jawabannya, Felicia? C bukan, Pak. Oke, Felicia menjawab C. Oke, kita cek ya. Coba Anda perhatikan ya, saya rasa untuk menghitungnya, kalian pasti bisa semua, ya kan? Kawat lurus berarus listrik menembus bidang kertas seperti pada gambar. Induksi magnetik di titik P. Nah, induksi magnetik di titik P, ya mu0 dikali I per 2 pi A, yaitu KI per A. Maka tentu semuanya bisa nih, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kemana nih arah garis-garis medan magnetnya? Apakah mendekati kawat, menjauhi kawat, arahnya ke bawah titik P atau ke atas titik P? Nah, bagaimana cara menentukan arahnya? Coba Anda perhatikan tuh kawatnya, kalau Anda pegang pulpen, nah ini kan kawatnya kan, ternyata kawatnya itu nggak ke atas ke bawah, tapi dia tanda silang ini, arus listriknya ya, arus listriknya itu tanda silang. Kalau arus listriknya tanda silang, maka arus listriknya artinya apa ini? Arahnya kemana? Ingat vektor nih, ya kan? Ada anak kepala dan ada silang. Kepala itu kelihatannya titik, silang itu ekornya. Kalau silang ini artinya arus listriknya sono nih, menjauhi kita keluar bidang kertas. Nah, masalahnya nih, kalau arus listriknya ke sono ke dalam, kemudian garis-garis medan magnetnya kemana? Nah, garis-garis medan magnetnya saya gambarkan kira-kira seperti ini. Gimana cara gambarnya nih, Evelyn? Saya hapus dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Coba Anda genggam tangan kanan Anda, arah pulpennya ke sono, arus listriknya. Kemudian arah garis-garis medan magnetnya menggenggam begini. Berarti arah garis-garis medan magnetnya kan ke sini kan. Nah, ke sini. Ya enggak? Ini arah garis-garis medan magnetnya ke sini. I-nya ke sana ke dalam, genggam seperti ini. Maka arah garis-garis medan magnetnya seperti ini. Nah, kalau arah garis-garis medan magnetnya begitu, ya kan, maka arah vektornya kemana? Jelas kalau ini ke sini, ya kan, di titik atas ini dia sini, di titik ini dia ke bawah sini. Ini udah mulai miring ke sini, ini miring ke sini, ini ke sini. Maka di titik P ini kemana? Atas, bawah, kanan, kiri? Atas. Ke saya nih, ya kan? Iya. Nah, jadi inilah jawaban atau kesimpulan kita bahwa di titik P ini nih arah arah medan magnetnya itu ke atas. Sehingga nilainya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Itu benar nggak itu arah arusnya? Coba arah genggamannya. Saya rasa salah nih karena tadi yang kita genggam itu pulpennya tuh keliru. Coba Anda gambarkan lagi, tentukan lagi yang benar. Ya tadi jawaban Felicia kelihatannya oke itu. Coba ya. Jadi I-nya kan ke sana, berarti jempol kita itu menunjukkan arah arus nih. Kemudian 4 jarinya kan menggenggam begini kan, menggenggam. Berarti ketika arah arusnya ke dalam, genggamannya kemana? Kebalik tadi ya, ke sini ya. Ini arah genggamannya ke sini nih. Bener nggak? Coba Anda mainkan tangannya nih. Saya soalnya nggak bisa menyentuh Anda nih. Kalau di kelas
gampang sekali kita menjelaskan ini dengan Itu harus mengecek ke kiri, satu-satu Pak. genggaman tangan Anda. Harusnya ke kiri ya. Sepakat begitu? Arah B-nya? Permisi Pak, itu cara tahu arah jempolnya ke arah kita bagaimana? Nah, jempol itu kan menunjukkan arah arus listrik, ya kan? Nah, sekarang arah arus listriknya I itu dilambangkan dengan tanda silang. Tanda silang itu nih artinya ekor dari vektor, ya kan? Kalau sebuah vektor itu digambarkan dengan tanda silang, artinya dia hanya kelihatan ekornya saja, berarti dia sedang sono menjauhi kita. Ya, sehingga yang tampak ekornya. Tapi kalau yang digambarkan titik, artinya tampak kepalanya dia sedang menuju ke kita. Nah, kalau itu di soal, itu kan digambarkan oleh tanda silang, ya kan? Artinya arah arusnya ke sono tuh, menjauhi kita. Maka jempol kita ini mengikuti arah arusnya ke sono. Kemudian 4 jari kita menggenggam ini berputar, itu menunjukkan arah garis-garis medan magnet. Ini arah garis-garis medan magnetnya begini. Nah, sehingga dari situ kita akan bisa menentukan arah vektornya nih. Ini ke sini, ya kan? Di titik ini sudah mulai membelok ke sini. Maka di titik ini dia ke bawah. Di titik ini ke sini. Titik ini ke sono. Ini ke sini. Di titik ini tentu ke atas. Titik ini ke sini. Nah, sehingga di titik P itu arahnya adalah menuju ke bawah. Artinya apa? Artinya apa yang tadi dijawab oleh Felicia itu tepat sekali, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 5 arahnya ke bawah. Gitu ya. Jadi mungkin ini menghitungnya sederhana, tetapi cara menentukan arahnya Anda harus betul-betul lihai. Ya, jadi arahnya adalah ke bawah titik P. Ya. Jadi ini contoh soal untuk bagaimana menghitung kuat medan magnet di sekitar kawat listrik, kawat berarus listrik. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, itu tanda panahnya itu ini nggak Pak? Tegak lurus sama jari-jari nggak Pak? Nah, tanda panah itu dengan tanda panah yang mana nih? Yang ini ya, yang merah. Yang merah ya. Nah, jadi tanda panah yang merah itu sebenarnya dia nggak lurus dengan 4 jari ini. 4 jari ini hanya menunjukkan arah putarannya. Jari-jarinya Pak, jari-jari lingkarannya. Oh, kan ada mutan itu tuh. Ya, ini kan jari-jari lingkarannya muternya begini kan. Jadi ini adalah di titik tertentu, maka ini yang disebut sebagai arah radialnya, ya, arah vektornya. Nah, karena dia melingkar, maka di setiap titik ini pasti arah radialnya akan beda-beda. Kemudian yang membuat dia tetap melingkar ini karena ada gaya sentripetal gitu kan. Nah, maka di titik-titik tertentu itu arahnya kalau kita perpanjang, ya Alan, maka akan menjadi seperti itu. Jadi ini kita memperpanjang saja. Oh, di titik ini misalnya dia arahnya ke sono. Di titik ini dia pasti akan membelok dikit kan? Mungkin ke sini. Di titik ini akan membelok ke sini. Di titik ini dia membeloknya ke sini. Di titik ini dia makin membelok ke sini. Titik sini membelok. Di titik ini udah mulai ke sini nih, ke bawah. Di titik ini dia akan membelok lagi. Titik ini akan membelok ke sini. Titik ini, di titik paling bawah dia akan lurus ke sini. Jadi itu yang disebut sebagai arah radial keluar. Nah, arah seperti ini kalian pelajari di kelas 11 dulu. Ya, harusnya Anda bisa mempraktekkan ini dengan misalnya Anda memutar piringan hitam, kemudian di piringan hitam itu diberi pasir. Maka ketika diputar, setiap sisi-sisi ini, pasir itu akan terlemparnya ke beda-beda tempat. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya.
Nah, maka di titik P ini arahnya dia memutar ke sini, tetapi arah radialnya ke bawah sini. Gitu ya, Alan. Jadi ini pertanyaan yang bagus nih dari Alan untuk memperjelas teman-teman semua. Jadi ada sedikit beda antara B, sebenarnya nggak beda. Kalau B pada melingkar itu kan arah lingkarannya kan, itu kita menggambarkan global. Di setiap titik itu pasti arahnya ada arah radial keluar semua. Nah, arah radial keluarnya itu kita gambarkan dengan anak panah seperti yang warna merah. Oke ya, cukup sampai sini. Satu soal lagi aja ya. Setelah satu soal ini Anda paham, maka kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Nah, ini soal berikutnya, bagaimana kalau kawatnya 2. Yang harus kalian ingat bahwa garis-garis medan magnet ini adalah vektor. Ya kan? Karena dia vektor, maka ketika lebih dari 2 atau lebih dari 2 kuat medan magnet bekerja di situ, maka kita pasti akan menghitung jumlahnya atau kita hitung resultannya. Nah, menentukan resultan dari medan magnet itu tentu menggunakan aturan vektor. Nah, apa yang tadi ditanyakan oleh Alan ini akan berguna di sini nih pada soal ini. Ya, saya kasih contoh soal nomor 3 ini. Soal nomor terakhir untuk pertemuan kita hari ini. 2 kawat lurus yang panjang sejajar masing-masing dia dialiri arus listrik sebesar 12 ampere. Artinya saudara-saudara sekalian, I1-nya 12, I2-nya juga 12. Kita ambil I1 ini yang hitam, I2 yang merah. Ya. Mereka terpisah sejauh 3 cm. Hitung induksi magnetik di suatu titik di antara kedua kawat, di mana dia berjarak 1 cm dari kawat 1, berarti ini A1, dan 2 cm dari kawat 2. Nah, ini saya kasih nama A2. Anggap titik itu di sini ya. Ini tentu gambarannya tidak sesuai dengan skala. Jadi dia dari kawat 1, nih dari kawat 1 itu berjarak 1 cm, dari kawat 2 itu berjarak 2 cm. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kuat medan magnetnya apabila arus listriknya searah seperti itu? Nah, maka saudara-saudara, Anda harus menggambarkan arah dari medan magnetnya. Oke, sekarang mainkan tangan Anda nih. Arus listrik ke atas nih I1. Maka B-nya kemana? Nah, Anda putar ya kan dengan genggaman tangan kanan, jempol itu menunjukkan arah arus, 4 jari ini menunjukkan arah garis-garis medan magnet. Nah, maka di situ Anda akan bisa menarik kesimpulan arahnya kemana nih garis-garis medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1. Tentu sini ya kan, nih sini. Nah, arahnya ke sini. Nah, sekarang saya ingin menentukan arah vektor khusus yang di titik singgung ini nih. Arahnya kemana kira-kira? Apakah arahnya ke dalam bidang gambar atau arahnya keluar dari bidang gambar? Ya kan? Kalau ini ke sini ya kan? Terus ini ke sini. Nah, di titik pertemuan ini dia akan kemana? Sono ya kan? Ke dalam bidang gambar. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ini kita kasih nama adalah B1. B1 ya. Jadi B1 artinya kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat I1. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita akan gambarkan kuat medan magnet pada
pada ini nih yang ditimbulkan oleh kawat 2. Kawat 2 I-nya ke atas. Maka dengan aturan genggaman tangan kanan, berarti B-nya ini melingkar ke sini kan? Betul tidak? Oh, salah ya. I-nya ke atas, tentu B-nya sama ke sini ya kan? Nah, sama dengan yang di kawat pertama. Oke. Nah, sekarang Anda harus lihat kemana arah vektornya. Di titik ini tentu lurus ya kan? Di titik ini dia ke sini, di titik ini dia ke sini. Nah, sekarang di titik pertemuan ini dia kemana nih? Ke dalam bidang atau keluar bidang seperti ini? Keluar. Nah, keluar bidang seperti yang saya gambarkan itu kan. Nah, itu saudara-saudara sekalian, itu kita kasih nama B2. Ingat ya, ini B1, B2 itu bukan sejenis makanan apa gitu. Ini B1 itu kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1. B2 kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 2. Nah, sekarang kita tahu B1 ke dalam, B2 keluar, maka resultannya gimana? Ditambahkan atau dikurangkan? Dikurang, Pak. Nah, berarti resultannya adalah dikurang. Artinya B resultan di titik A itu adalah B1 dikurang B2. B1 itu yang ke dalam bidang, B2 yang keluar bidang. Maka kalau nanti hasilnya positif, berarti kuat medan magnet resultannya searah B1. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti B resultannya searah B2. Ya, ini kita masukin sekarang B1 itu adalah K kali I1 per A1, kita dapatkan 24 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Lalu B2-nya Anda cari. B2-nya adalah K dikali I2 per A2. Ya enggak? Didapatkan 12 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Maka saudara-saudara sekalian, B resultannya bisa kita hitung. Di mana B resultan itu adalah B1 min B2. Maka B1-nya adalah 24 kali 10 pangkat minus 5 dikurangi 12 kali 10 pangkat minus 5. Hasilnya 12 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Atau 1,2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Ternyata hasilnya positif tuh. Karena hasilnya positif, maka berarti searah dengan B1. Maka jawaban kita adalah kuat medan magnetik gabungan di titik yang tadi disebutkan di soal itu, nilainya 1,2 kali 10 pangkat min 4 Tesla, arahnya searah B1 atau ke dalam bidang gambar. Ya, itu kalau arus listriknya searah. Jawaban yang A. Bagaimana kalau dia berlawanan arah? Oke, searah dulu. Ada pertanyaan nggak nih yang searah? Paham nggak semuanya? Apakah ada yang tidur ini? Mutia, Raffi Hafiz, Rifki, Ardan, bangun. Tidur, Pak. Oke, bagus. Raffi Hafiz nih, Raffi Hafiz mana nih? Habis dari toilet, Pak, saya, Pak. Hadir, Pak. Arini, Felicia, Aska, Ya, kamu Pak. kenapa tidur tadi? Oh, nggak tidur, cuman ngantuk. Dava. Pramudias. Wah, ini udah kayak di sekolah aja nih. Mudah-mudahan istri saya nggak dengar kalau suaminya ternyata aslinya galak.
Rahmat, Ada Pak. Mat kamu keren Mat, rambutnya kayak seniman. Makasih Pak. Sama-sama Mat. Oke. Baik ya, saudara-saudara sekalian. Yang terakhir nih, supaya Anda bisa cepat-cepat istirahat. Bagaimana kalau dia berlawanan arah? Nah, ayo Anda mainkan nih. Anda Jadinya mainkan. B1 tambah B2. Oke ya. Jadi kalau dia berlawanan arah, berarti B-nya, I-nya ke bawah nih. Kawat pertama ini kan kawat 1 nih. Kawat 1, I-nya ke bawah, berarti B-nya ke sini kan. B-nya ke sini nih. B-nya ke sini, B-nya ke sini, B-nya ke sini, ya kan? Nah, berarti saudara-saudara, maka arah vektornya, ya kan, ini kan ke sini kan, maka di titik ini, oke warnanya saya ganti ya, arah vektornya di titik ini berarti dia ke sini, ya kan. Nah ini kita kasih nama B1, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang ini? I-nya ke atas, maka genggaman tangan kanan. Jadi B-nya ke sini nih. Nah, ini B-nya ke sini, B-nya ke sini. Maka saudara-saudara, berarti kemana nih arah vektornya? Ya kan? Ini kan sini kan? Ini sini. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan di titik ini kemana? Oh, ternyata ke sini juga nih. Searah, ya kan? Maka kalau ternyata arah medan magnetik B1 dan B2, B1 dan B2 ini searah seperti itu, maka bagaimana dengan resultannya, Dwi Satrio? Tolong dijawab. Berarti B resultannya sama dengan? Ditambah, Pak. Ditambah, ya. Artinya sama-sama ke depan. Pastilah arahnya dia ke depan bidang gambar. Sehingga B resultanya ya kan ditambah yaitu B1 plus B2. B1-nya udah kita cari nih. B2-nya juga sudah kita cari. Maka B resultanya tinggal kita masukin saja. Yaitu hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat minus 4. Gitu ya. Jadi ini cara menentukan kuat medan magnet apabila di situ ada lebih dari satu medan magnet. Nah, sambil Anda mencatat, saya akan mengecek lagi nih Anda nih yang belum muncul tadi nih. Oke, Alan sudah hadir. Kemudian Deori, mana Deori? Wah, ini harus ketemu saya lagi nih.